Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai prakarya dan kewirausahaan. Untuk kelas 11 semester ganjil ini kita akan membahas mengenai pengolahan. Pengolahan di sini yang akan kita bahas adalah pengolahan bahan nabati dan hewani untuk menjadi makanan khas daerah. Jika sebelumnya kelas 1 kalian sudah membahas mengenai pengawetan bahan nabati dan hewani, kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan dan kewirausahaannya untuk mengetahui bagaimana cara-cara kita untuk berwirausaha. Di sini untuk materi pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah, ada kompetensi dasar yang pertama itu 3.1 untuk memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Dan 4.1 membuat perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Jadi, untuk KD yang pertama dalam materi yang akan kita bahas di sini adalah mengenai perencanaan. Perencanaan usaha makanan khas daerah di sini meliputi 4, yaitu ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, perencanaan pemasaran usaha. Dan yang keempat adalah penyusunan proposal makanan khas daerah. Jadi di sini kita akan mempelajari untuk perencanaan usaha makanan khas daerah, kita akan mempelajari mengenai ide dan peluang usaha makanan khas daerah terlebih dahulu. Untuk ide dan peluang usaha makanan khas daerah, di sini Indonesia merupakan salah satu kepulauan yang kaya akan hasil alam. Jadi di sini kita melihat bahwa Indonesia ini sumber daya alamnya sungguh sangat banyak, dari nabati lalu dari hewani, dan itu juga sangat mudah untuk kita temui. Jadi barang-barang yang gampang untuk kita temui ini bisa menjadi salah satu potensi untuk kita olah untuk membuat jadi salah satu olahan makanan khas daerah. Lalu hal apa yang harus dipahami seorang untuk memulai usaha? Nah, pertama di sini adalah ide usaha. Apa sih ide usaha itu? Ide usaha itu adalah sesuatu yang muncul dalam diri sendiri yang menjadi suatu inspirasi. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat memunculkan ide usaha. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal di sini adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, di sini salah satu contohnya, bukan salah satu contoh, di sini ada banyak contohnya. Salah satu contoh di sini adalah pengetahuan yang dimiliki. Nah, di sini dari 4 ini kita ambil satu aja, pengetahuan yang dimiliki. Jadi, pengetahuan yang dimiliki seseorang itu bisa menjadi suatu ide dia untuk menciptakan sebuah usaha. Misalnya apa? Misalnya di sini dia memiliki suatu pengetahuan untuk membuat martabak. Nah, di situ berarti dia memiliki kemampuan ya. Kemampuan yang dia miliki ini menjadi salah satu faktor untuk dia menjadi peluang untuk membuat suatu usaha. Lalu yang kedua di sini, untuk menciptakan suatu ide ada faktor eksternal juga. Kalau faktor eksternal berarti berasal dari luar yang membuat si pengusaha ini mendapatkan inspirasi. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, masalah yang dia hadapi. Lalu kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, di sini kalau Bapak bisa kasih contoh, misalnya
seperti ini agak jauh dari pengolahan makanan ya. Ini contohnya sebagai suatu usaha yang melihat dari inspirasi orang lain. Contohnya misalnya Gojek. Jadi Gojek itu si pembuat atau owner Gojek itu melihat bahwa bagaimana caranya orang-orang untuk gampang mendapatkan kendaraan tanpa harus sulit uh, ngetem atau segala macam itu. Jadi kita membuat suatu bisnis yang mempermudah seseorang untuk mendapatkan transportasi. Jadi seperti itu ya. Dia melihat orang lain ada kesusahan nih, dia butuh kendaraan tapi melihat angkot atau segala macam ini lama. Nah, dia menciptakan ide seperti Gojek ini menjadi suatu peluang usaha. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi melihat dari lingkungan yang ada menjadi suatu inspirasi bagi dia untuk menciptakan suatu ide usaha. Lalu hal yang kedua yang harus dipahami seseorang untuk memulai usaha adalah resiko usaha. Nah, sudah pasti resiko usaha ini ada dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Nah, resiko usaha ini bisa timbul karena suatu perubahan mode atau selera atau daya beli masyarakat. Yang kedua itu ada perubahan konjungtur, ini adalah perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga adalah persaingan. Jika persaingan banyak, ini juga merupakan salah satu resiko usaha. Dan yang keempat di sini adalah seperti bencana alam, perubahan aturan, dan perubahan teknologi. Kalau untuk perubahan teknologi, kalian sudah tahu ya, sekarang untuk bisnis online itu sudah luar biasa banyak. Maka di sini sudah ada mengalami perubahan teknologi. Nah, bagaimana untuk mengurangi risiko usaha? Di sini ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko usaha. Yang pertama adalah adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang dan kekuatan perusahaan. Yang kedua, adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan inisiatif dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. Yang ketiga, adanya kemampuan merencanakan strategi. Dan yang keempat, adanya kreativitas dan inovasi. Jadi untuk yang pertama, di sini kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. Jika sudah memiliki kemampuan untuk mengelola usaha, kalian juga harus punya keinginan kuat, motivasi untuk membuat suatu strategi usaha. Dan yang ketiga, ada kemampuan untuk merencanakan strategi usaha gitu. Lalu adanya kreativitas dan inovasi. Lalu hal apa lagi yang harus dipahami seseorang yang akan memulai usaha? Nah, di sini ada beberapa hal untuk faktor keberhasilan usaha dan faktor kegagalan usaha. Di sini kita bisa lihat nih ada banyak ya. Untuk faktor keberhasilan usaha, ini adalah hal-hal positif yang dapat kita lakukan. Seperti yang pertama, berkeyakinan kuat dalam berusaha, memiliki sikap mental yang positif, percaya diri, tingkah laku yang bertanggung jawab, inovatif dan kreatif, keunggulan dalam menjalankan usaha, sasaran yang tepat dalam menjalankan usaha, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, pengembangan diri, dan selalu mengadakan evaluasi. Lalu faktor kegagalan usaha, tidak memiliki tujuan, kurang berambisi, tidak disiplin, pendidikan yang tidak cukup, sikap selalu menunda-nunda, kesehatan yang terganggu juga salah satu contohnya, kurang tekun, kepribadian negatif, tidak jujur, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, jika dilihat dari sini, hal yang harus dipahami seseorang dalam memulai usaha adalah hal positif dan negatif. Jika kita lihat dari beberapa pernyataan di sini, berarti untuk mencapai keberhasilan usaha adalah kita membuat diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif, tidak untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Nah,
Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor dalam menciptakan usaha. Apa sih faktor-faktor dalam menciptakan usaha? Di sini ada yang namanya pemetaan ulang usaha. Nah, pemetaan ulang usaha di sini adalah metode yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk melihat potensi yang akan kita lakukan sebelum memulai usaha. Bagaimana caranya? Di sini ada yang namanya analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT ini adalah untuk melihat keadaan di mana lingkungan kita atau dalam diri kita, bagaimana memahami potensi yang ada di lingkungan untuk menciptakan suatu peluang usaha. Analisis SWOT adalah analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, di mana analisa internal lebih menitik beratkan pada kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal ini lebih menitik beratkan atau menggali dan mengidentifikasi segala macam peluang dan segala macam ancaman. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Untuk yang internal berarti berasal dari di dalam diri seorang pengusaha. Nah, di sini ada kekuatan dan kelemahan. Jadi jelas ya, ada kekuatan dan ada kelemahan itu berasal dari dalam diri sendiri. Lalu ada eksternal, ada faktor eksternal. Ini ada peluang dan ada ancaman. Berarti ada faktor dari luar. Contoh analisis SWOT, di sini ada contohnya. Misalnya di sini untuk membuat rujak cingur. Nah, rujak cingur di sini untuk kekuatannya sudah berdiri sejak 1970. Lalu sudah memiliki pelanggan loyal, sudah sangat dikenal masyarakat, dan menggunakan bahan baku yang berkualitas untuk menjaga cita rasa produk. Nah, dan salah satu contohnya lagi adalah bahan baku yang mudah didapat itu juga merupakan salah satu kekuatan dalam berusaha. Nah, lawan dari kekuatan berarti ada kelemahan. Nah, di sini ada contohnya pelayanan kurang ramah. Nah, berarti di sini dari si pengusaha sendiri ada kelemahan, yaitu pelayanan yang kurang. Lalu proses pembuatan produk itu memakan waktu yang lama. Nah, pembuatan produk yang memakan waktu lama di sini juga menjadi salah satu faktor kelemahan dari suatu usaha. Lalu tidak ada papan reklame. Nah, tidak ada papan reklame menjadi salah satu faktor, berarti tidak adanya promosi dari si pengusaha itu sendiri. Lalu lokasi yang kurang strategis, harga yang terlalu tinggi dibanding dengan produk yang lain. Nah, di sini juga harus dilihat mengenai harga ya, harga ini sebagai pembanding. Jika terlalu mahal juga tidak baik, dan jika terlalu murah juga tidak bagus. Nah, untuk faktor dari luar atau eksternal, di sini ada peluang. Peluang di sini ini salah satu contohnya, selain di Surabaya masih banyak yang belum mengenal rujak cingur. Tadi yang sudah saya bilang kita membahas rujak cingur, sehingga kalau di Surabaya ini rujak cingur sudah sangat terkenal, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membuka cabang di daerah lain. Nah, ini juga salah satu peluang. Jadi karena di Surabaya sudah terkenal atau sudah banyak yang tahu, kita membuka cabang di daerah yang lain. Berarti itu kan salah satu potensi atau salah satu peluang. Lalu yang kedua, harus mau merubah pelayanan yang sudah ada. Pelayanan yang sekarang kurang mantap, berarti kita buat lagi lebih mantap gitu ya. Pindah ke tempat yang lebih strategis. Yang awalnya pelanggan tidak tahu tempat kita pindah ke tempat yang baru, itu memudahkan pelanggan untuk pergi ke lokasi tempat kita untuk usaha ya. Jadi itu akan lebih mudah membuat usaha kita jadi lebih maju. Lalu untuk faktor ancaman yang faktor eksternal ini yang harus kita analisis. Ada beberapa. Nah, di sini tidak ada generasi penerus. Nah, ini salah satu contohnya. Lalu banyaknya pesaing,
yang hampir sama dengan usaha yang kita lakukan. Lalu banyaknya makanan modern mulai bermuncul di Surabaya. Kita tadi membahas rujak cingur, dan di sini banyak lagi makanan yang lebih modern daripada rujak cingur. Nah, ini juga menjadi salah satu ancaman. Bagaimana untuk analisis SWOT di sini? Analisis SWOT di sini berarti kita melihat bagaimana seorang pengusaha itu untuk melihat kekuatan dalam dirinya atau kelemahan dalam dirinya, lalu peluang dan ancaman menjadi salah satu potensi yang kita lakukan untuk membuat usaha kita menjadi lebih maju. Di sini ada salah satu contoh analisis SWOT pada suatu produk makanan. Ini adalah video, boleh disimak. Kami mempresentasikan tentang analisa SWOT dan strategi pemasaran dari produk kami, yaitu martabak mini. Nama saya Zulkifli. Saya akan menjelaskan strike atau kekuatan dari martabak mini. Yang pertama, produk disukai di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Yang kedua, satu produk terdiri dari berbagai rasa. Yang pertama itu kayak keju, coklat, dan kacang. Yang ketiga, bahan yang terjamin sehat dan higienis. Yang keempat, tempatnya yang bersih. Saya Elia, saya akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan dari produk martabak mini. Yang pertama, tidak tahan lama, yaitu produknya hanya bertahan sekitar 6 jam atau dalam 1 hari. Jadi produk ini tidak bertahan dalam seminggu. Yang kedua adalah produknya mudah ditiru, jadi para pesaing gampang atau mudah untuk meniru kita. Yang ketiga adalah produk yang tidak terjual banyak. Mas saya Khadijah, saya akan menjelaskan tentang opportunity atau peluang dari martabak mini. Yang pertama, tempatnya cukup strategis dan menarik. Yang kedua, fasilitasnya cukup memadai seperti wifi, toilet. Nama saya Tri Sabda, saya akan menjelaskan tentang threat atau ancaman yang mungkin terjadi. Yang pertama, adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Kedua, pesaing memiliki tempat yang lebih bagus foto-fotonya atau lebih instagramable. Nama saya Syifaulia Nisa. Tadi setelah kita mengetahui SWOT dari martabak mini, kita akan mengetahui strategi pemasarannya itu seperti apa. Yang pertama, konsistensi rasa. Itu rasanya harus konsisten dan takaran bahannya juga harus konsisten. Yang kedua, memiliki brand agar masyarakat lebih mengetahui brand kita untuk menjual martabak mini. Yang ketiga, pembuatan website agar masyarakat mempermudah mengetahui informasi tentang martabak mini ini dan mengetahui menu-menu apa saja yang dijual di martabak mini ini dan jadwal buka sampai tutupnya juga diketahui. Yang keempat, kerjasama dengan ojek online untuk mempermudah pemesanan. Yang kelima, bekerja sama dengan aplikasi e-commerce untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi apa saja dari martabak mini. Yang keenam, membangun hubungan baik dengan supplier. Yang ketujuh, menawarkan promosi setiap bulannya atau hari-hari besar lainnya. Sekian analisis SWOT dan strategi pemasaran martabak mini dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana dengan video barusan? Apakah sudah sedikit paham mengenai analisis SWOT? Jadi analisis SWOT ini dilakukan oleh seorang pengusaha untuk melihat apakah usaha yang dijalankan itu merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk dijalankan. Jadi di situ dia melihat bagaimana kekuatan dalam diri dia, kelemahan dalam diri dia, lalu peluang dan ancaman yang ada dari luar. Nah, di sini berarti untuk perencanaan berarti kita harus mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama adalah ide usaha, lalu resiko usaha, yang ketiga adalah faktor keberhasilan dan kegagalan,
Lalu untuk melihat atau menciptakan peluang, kita harus menganalisis bagaimana potensi yang ada di lingkungan kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menganalisis usaha kita dengan metode analisis SWOT. Sudah paham ya? Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.